Ya. Oke, mulai ya. Ayo, ay, tak tahu lagi aku. Tadi kau ada tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalam mengurangi jam salam tidak semarak. Bapak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu sebelum kita lanjut kepada materi pembahasan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita buka pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan lanjut mengabsen siswa-siswi yang hadir di kelas pada hari ini. Enjelianti, Hadir, Pak. Fadila Priyani Putri, Hadir, Pak. Muhammad Dimas, Hadir Pak. Suki Abiyu, Hadir Ustaz. Indiani, Anissa Saputri, Dipani Akbar. Ya, lengkap. Sepertinya kalian hari ini hadir semua. Lanjut, kita akan membahas tentang adab kepada lingkungan. Oh iya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, selaku umat yang beragama khususnya Islam, marilah kita berdoa. Berdoa ini berdoa sendiri-sendiri di dalam hati, karena di samping permintaan kita untuk ilmu ini masuk ke dalam otak kita, mungkin juga ada permintaan-permintaan lain. Silakan dipanjatkan pada doa ini. Berdoa dimulai. Kami persilakan. Selesai pembahasan kita pada hari ini mengenai tugas manusia dalam mendiami bumi dan akhlak kepada lingkungan. Sebelum mendalami yang kami tulis di sini, yang Bapak tulis di sini, perlu kita resapi dulu apa itu tugas. Tugas. Anissa Saputri, apa itu tugas? Suatu yang diperintahkan kepada kita. Oke, ada lagi sesuatu yang diperintahkan kepada kita. Contohnya Enjelianti, apa itu? Contohnya membuat PR. Membuat PR. Lagi Fadila? Ayo Fadila. Sholat. Tugas adalah sesuatu yang dibebankan kepada kita dan wajib untuk kita melaksanakan sesuatu tersebut. Selanjutnya manusia. Sebelum kita mendalami, kita kaji di bagian sampulin dulu, bagian luarnya dulu, baru kita mendalami materi yang kita bahas pada hari ini. Manusia. Manusia itu berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni kata man dan nasia. Man, nasia berubahlah menjadi dalam bahasa Indonesia disebut manusia. Apa arti man, nasia? Man berarti orang, karena di sini merujuk kepada
ada siapa. Kalau siapa itu pasti orang. Dan nasia artinya lupa. Jadi manusia adalah tempat orang lupa. Muncul sebuah pepatah mengatakan atau hadis yang berbunyi al-insan mata apa itu? Pokoknya ujungnya khata wal nisyan. Jadi manusia itu tempat orang lupa dan memiliki kesalahan. Jadi tak heran jika kita manusia ini ada kekeliruan, ada sesuatu yang kurang bagus dilakukan, karena manusia ini hakikatnya adalah sering berada dalam kelupaan. Tugas manusia dalam mendiami bumi, kita ini bukan hanya diciptakan, namun memiliki tugas yang harus kita laksanakan. Tujuan diciptakan manusia dan tugas manusia. Kalau tujuan itu dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tidak aku ciptakan kata Allah jin dan manusia kecuali illa liya'budun. Beribadah kepada. Ya, mereka beribadah kepada. Ini tujuan. Beribadah merupakan suatu tujuan yang harus dilaksanakan oleh manusia. Tapi kalau tugas itu berbeda. Pada surah Al-Baqarah ayat 30 berbunyi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah maklumkan kepada para malaikat, hai malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Makna khalifah di sini, khalifah artinya pemimpin. Setelah kita simpulkan pemimpin, jadi tugas manusia terkait dengan kata pemimpin, tugas manusia adalah memimpin dan memakmurkan bumi. Memimpin dan memakmurkan bumi. Ini tugas manusia. Selanjutnya, akhlak kepada lingkungan. Pada tingkat aliyah ini, kita memiliki dua pelajaran yang disimpulkan menjadi satu. Siapa di sini yang tadi MTS? Aku. Ya, Ani. Ya. Waktu kita sanawiyah bertemu dengan pelajaran akidah. Kalau dulu akidah dan akhlak ini merupakan dua pelajaran yang terpisah. Akidah membahas tentang tauhid atau mengesahkan Allah, dan akhlak membahas tentang perilaku. Ini yang membuat dulu dibedakan antara akidah dan akhlak, karena fokus pembahasan pada pembelajaran ini berbeda. Tapi setelah sekarang, waktu terus berganti, kurikulum terus berubah, sehingga dipendekkan dan disimpulkan menjadi dua pelajaran yang dijadikan satu.
berubah menjadi akidah akhlak. Apa arti akidah? What is akidah? Suci. Apa itu akidah? Dimas, apa itu akidah? Akidah berarti ikatan. Ini secara bahasa. Secara istilah, akidah berarti suatu ikatan antara makhluk dan sang khalik. Makhluk di sini dalam artian adalah manusia dan sang khalik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan kedua bahasa ini berbeda karena fokus kepada ketuhanan. Ikatan atau ikatan antara makhluk dan sang khalik, pendalaman kepada tauhid ketuhanan. Sedangkan akhlak tadi, akhlak membahas tentang perilaku. Nah, inilah perbedaan. Yang akan kita bahas di sini mengenai akhlak adalah akhlak kepada lingkungan. Akhlak kepada lingkungan. Ini saya tuliskan dulu ayatnya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini merupakan dalil yang menjadi pokok bahasan kita mengenai akhlak kepada lingkungan. Allah menciptakan lingkungan ini untuk kita rawat, kita lestarikan, kita makmurkan, kita manfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Seperti air. Air digunakan untuk mencuci, untuk minum, untuk mandi, dan lain-lain. Sebelum kita lebih dalam ke sini, ada 4 yang penting dalam hidup kita. 4 yang penting: air, angin, api, dan tanah. Coba kita bayangkan kalau kita tidak mempunyai air, makan donat habis 13, atau makan donat 5, atau makan pempek 3, tapi tanpa minum, karena kita tidak memiliki air. Pasti donat tersebut atau pempek tersebut nyangkut di tenggorokan, turun nggak bisa, turun juga nggak bisa, terjebak donat itu. Kalau kita tidak memiliki air. Contoh kotornya ketika kita kencing atau kita buang air besar, namun tidak memiliki air untuk cebok. Apakah kita harus menggunakan daun? Iya. Sedangkan menggunakan daun ini masih menyisakan
bau-bau yang mempengaruhi sistem mencerna, Bau lambung. sistem penciuman. Jadi air sangat penting bagi kita. Kita makan setelah sesuatu yang pedas, makanan yang pedas. Level 7. Namun di samping kita tak memiliki air. Tentu kita akan batuk seperti saya. Karena tidak ada air. Yang kedua, angin. Angin. Duduk di dalam sebuah ruangan tertutup dalam kondisi panas seperti gurun Sahara. Tentunya terjadi keringat yang bercucuran sampai ke sela-sela. Entah itu sela tangan, sela kaki, dan di sela-sela lainnya. Kenapa tertawa? Lucu. Saya ini akan mengalir keringat bercucuran karena tidak ada angin yang mendinginkan suhu badan kita. Lagi contoh angin penting. Ayo, contoh angin itu penting lagi. Ada sesuatu yang panas, misalnya kita membeli bakso. Namun tidak kita tiup, langsung kita hirup kuah tersebut. Tentu bibir kita menjadi aljontor. Apa? Bibir kita akan melepuh kalau tak ada angin untuk meniup bakso di dalam mangkok. Inilah peristiwa angin apabila kecil menjadi kawan dan apabila besar menjadi Lawan. angin kecil, kipas angin jadi kawan. Sejuk padilla ditiup angin dari kipas. Khusyuk dipandi main game dengan adanya angin dari kipas. Angin kecil, namun ketika angin itu besar akan menjadi sebuah bencana yang menghancurkan. Contohnya angin Puting beliung. atau puting beliung yang menerbangkan rumah-rumah yang berbahan kayu dan memiringkan bangunan-bangunan beton karena dahsyatnya gunungan atau putaran angin puting beliung tersebut. Namun ada juga angin yang kecil namun merusak dan mampu menghancurkan sesuatu. Apa itu? Kentut. Anak kaya. Ini memang humor. Ini memang humor. Tapi dengan adanya pembahasan melalui materi ini, itu juga angin. Angin yang keluar dari sesuatu yang mengandung zat-zat yang menimbulkan kekacauan. Entah itu berbunyi atau tidak berbunyi, yang namanya kentut pasti menghancurkan dan merusak suasana. Itu angin juga, tapi berbentuk kecil. Yang ketiga, api. Kipas angin bisa hidup karena ada listrik. Listrik, dalam kata lain, api juga. Mau masak mie, namun tak ada air panas, mie tersebut bisa mengembang, namun tidak pada yang kita inginkan. Menghirup sesuatu yang nikmat beda dengan menghirup sesuatu yang merusak. Contoh, mawar merah atau mawar pink yang harum sekali itu nikmat ketika dicium. Namun ketika bunga bangkai dipegang, apa yang kita rasakan? Busuk. Pasti memang. Dan dapat mencemarkan suasana. Kembali ke api. Mau menyetrika pakaian kalau tak ada listrik, tak bisa. Mau goreng nasi, tak ada api. Gak ada lampu. Gelap. Api pun ketika kecil menjadi kawan, namun
Kawan. Contohnya ada bapak-bapak yang merokok misalnya. Kalau di sini saya yakin ikan alia ini belum ada yang merokok. Ada Kak. Ada. Ada. Kayak Ujo. Nanti kasihkan namanya ke saya panggil dulu megang. Ya Pak. Ya Pak. Dimas Pak, Dimas. Dimas, Iya. sudah merokok? Dimas udah onyol. Cabut. Rokok kita hidupkan. Maaf saya batuk. Rokok kita hidupkan. Itu kawan, apinya kecil. Kawan dihisap, dihembuskan, dihisap, dihembuskan. Korek api kecil. Namun apabila api itu besar, mampu menjadikan bencana alam atau bencana buatan seperti kebakaran. Tinggi kurus, kulit tinggi kiris. Api. Selanjutnya tanah. Bayangkan kalau kita tak memiliki tanah, yang pastinya ketika kita mati mau dikuburkan di mana? Bakar Pak. Dibakar. Itu orang Buddha Dimas. Kita ini Islam. Dimas nak dibakar Pak ujinya. Mau digantung, menimbulkan aroma kesan. Mau dibuang ke sungai, mengembang. Diawetkan Pak. Diawetkan. Itu bukan ciri khas kita Islam. Diawetkan itu seperti Firaun. Firaun itu tidak dibakar lagi. Suku Toraja Pak diawetkan. Hah? Suku Toraja yang diawetkan. Nah, suku Toraja. Kita memiliki bensin untuk bahan bakar motor dari tanah. Emas yang kita pakai bagi perempuan, mungkin ibu-ibunya, dari tanah. Batu cincin dari tanah. Bahkan dari pohon-pohon bisa diciptakan kertas. Pohon tersebut dibuat dari tanah. Tembakau pada rokok ditanam di. Itulah yang menjadikan keempat ini harus kita syukuri dan kita manfaatkan, termasuk akhlak kepada lingkungan. Selagi dia ada, jadikan kawan. Jangan disia-siakan sehingga dia menjadi. Kembali ke sini. Zoharal fasad. Zohar. Kita pernah mendengar kata zahir dan batin. Zahir dan batin. Zahir bermakna nyata, sedangkan batin bermakna tersembunyi. Zaharal fasad. Fasad ini bermakna kerusakan. Jadi zaharal fasad, kerusakan yang nyata, kerusakan yang nampak di mata. Di mana kerusakan tersebut terjadi? Fil barri, pada daratan, fil barri. Ayo, contoh kerusakan yang nampak oleh mata terjadi di daratan. Kebakaran karena kelalaian. Banjir karena membuang sampah sembarangan yang diakibatkan oleh selokan tersebut. Tsunami. Longsor Pak, longsor. Longsor karena tanggul tidak kuat. Minyak tua, Minyak keluar. minyak ngebor minyak Pak. Nah nanti ada keluar, nah itu bisa Ya, rusak. karena kelalaian dan ketidaktelitian pada peristiwa itu. Angin puting beliung. Angin puting beliung itu bencana alam nih, bukan kerusakan yang ada di daratan. Oh,
Iya, Pak. Ya. Di sini kerusakan ini dalam artian dibuat oleh aidin nas, tangan manusia. Contohnya kebakaran tadi karena kelalaian. Banjir karena buang sampah sembarangan, selokan tersebut. Minyak keluar karena kelalaian atau ketidaktelitian. Aidin nas karena perbuatan tangan manusia. Selain di daratan, wal bahri, di lautan. Apa kerusakan yang terjadi di lautan? Tsunami. Tsunami itu bencana alam. Bukan karena perbuatan manusia. Contohnya pencemaran Sungai. pengeboman di lautan untuk mendapatkan hasil ikan yang melimpah. Contoh lagi, tambak udang atau tambak kepiting di dasar laut yang merusak ekosistem dan mengurangi jatah pencarian para nelayan. Itu kata tangan manusia. Fil barri wal bahri bima kasabat aydihim. Tangan manusia itu sendiri yang membuat kerusakan. Jadi dari pembahasan ini kita dituntut untuk berakhlak kepada lingkungan dengan melestarikan sesuatu yang di daratan dan di lautan serta memanfaatkan yang empat ini tadi sesuai dengan tugas kita yang kita bahas tadi adalah sebagai khalifah atau yang merawat sesuatu yang diberikan Allah kita, Allah yang diberikan kepada kita berada di bumi ini. Mungkin sekian pembahasan dari Bapak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini karena kita masuknya sore. Pagi tadi Bapak tidak bisa. Terima kasih telah meluangkan waktu hadir pada sore hari ini. Meskipun sekolah kalian jadwalnya pagi, namun karena kita kompromi dan kesepakatan kita adakan kelas di MI meskipun yang lainnya pulang, kita laksanakan kelas sore. Kita akhiri dengan sama-sama melepaskan nafas hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjutkan ke pelajaran selanjutnya.